Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita ketemu lagi dengan pelajaran IPA. Di sini akan saya lanjutkan pembahasan contoh soal PAS. Soal yang pertama, langsung saja ya. Yeni adalah pemilik restoran yang sangat besar di Kabupaten Malang. Dia selalu menguji semua bahan makanan. Nah, pertanyaannya, metode pemisahan yang paling tepat untuk menguji bahan makanan. Di sini ada beberapa cara, yaitu kromatografi, kemudian ada dekantasi, magnetisasi, dan ekstraksi. Dari pilihan yang di sini, yang paling tepat adalah jawabannya yang A. Kenapa? Karena kromatografi itu berdasarkan prinsip lunturan. Jadi ada kertas khusus namanya kertas kromatografi. Ini kalau dicelupkan ke dalam air, ke dalam cairan, nanti akan menghasilkan lunturan ya. Misalnya ini kertasnya dicelupkan ke dalam cairan, maka nanti olesan dari bahan sayuran ini akan mengalami lunturan. Nah, lunturannya ini yang dijadikan acuan dari pemisahan campuran secara kromatografi. Kemudian untuk dekantasi ini adalah seperti ketika kalian menuang kopi ke dalam nampan kecil atau tempat untuk mendinginkan ya biasanya. Jadi dipisahkan, cairannya turun, kemudian endapannya pisah dengan cara dimiringkan. Ini namanya dekantasi. Nah, kalau magnetisasi itu ketika misalnya mengambil logam di dalam pasir, misal mencari logam dalam pasir. Ini contoh magnetisasi. Kemudian ada lagi ekstraksi. Ekstraksi itu misal membuat sarinya jeruk dari bahan jeruk yang masih butiran jeruk. Nanti diambil cairannya, itu disebut ekstraksi ya. Kemudian nomor 2, data yang merupakan perubahan fisika. Oke, sebentar. Nomor 2, data yang merupakan contoh perubahan fisika. Perubahan fisika di sini adalah yang berubah nanti hanya bentuk atau ukuran fisiknya. Nah, sehingga bisa kita lihat di sini lilin dalam tabung reaksi. Ini kan yang terjadi, nanti lilinnya akan meleleh, kemudian setelah dingin kan kembali lagi. Berarti ini termasuk fisika. Susu diubah menjadi keju, ini termasuk perubahan kimia. Nah, menyalakan bola lampu termasuk fisika. Lalu pita magnesium ini termasuk kimia. Sehingga jawabannya adalah 1 dan 3, yang A. Lanjut nomor 3. Perhatikan gambar termometer di bawah. Skala atasnya 100, 0 itu yang Celcius. Skala titik atasnya 373, titik bawah 273 itu yang Kelvin. Cara menghitungnya, kalau 75 derajat Celcius, kita ubah dulu pointernya. Nah, ketika seperti ini, maka 75 derajat Celcius diubah menjadi berapa Kelvin. Caranya adalah 75 derajat Celcius sama dengan 75 ditambah titik bawahnya ini. Nah, sehingga ditambah 273 Kelvin, dapatnya 348 Kelvin. Nah, jawabannya yang B. Lanjut nomor 4. Termometer alkohol lebih aman digunakan karena tidak mudah menguap seperti raksa, tapi memiliki kekurangan, yaitu bla bla bla. Nah, cairan termometer itu ada 2 nanti ya. Ada 2. Yang pertama namanya raksa, kemudian yang kedua adalah alkohol. Kita tulis alkohol, dan
yang kedua adalah raksa. Kalau raksa ini biasanya warnanya mengkilap. Kalau alkohol ini warna-warni. Ya, warna-warni, kemudian sama-sama cepat bereaksi. Nah, kalau yang alkohol itu tidak dapat mengukur suhu tinggi, ya. Alkohol tidak dapat untuk suhu yang tinggi, sedangkan raksa nanti masih bisa. Itu sebaliknya ya, yang raksa. Jadi di sini kalau ada soal seperti ini, maka jawabannya adalah yang C, yaitu alkohol memiliki kekurangan tidak dapat mengukur suhu tinggi karena titik didihnya yang rendah. Jadi belum mampu mengukur suhu yang tinggi. Karena apa? Karena belum sampai suhu yang tinggi sudah mendidih, gitu ya. Berikutnya nomor 5. Pemasangan kabel listrik pada siang hari dibuat kendor, tujuannya agar, nah ini hubungannya dengan konsep pemuaian. Nah, pemuaian itu kalau panas ini kan akan memuai, bertambah ukurannya. Tapi kalau dingin biasanya menyusut. Karena kalau dingin menyusut, maka pemasangan kabel listrik di siang hari dibuat kendor. Tujuannya kalau dia cuacanya dingin, pada saat malam hari misalnya, kabel listriknya ketika menyusut itu tidak putus. Ini kan kalau tambah lebih kencang lagi, maka ini menyusut nanti akan putus karena sudah kencang. Nah, kalau kendor nanti kan ketika menyusut menjadi kencang, lalu siangnya ketika panas kendor lagi. Jawabannya yang A. Nah, ini ada hubungannya dengan konsep bimetal. Konsep bimetal itu adalah gabungan dua logam. Ini misalnya dua logam digabung seperti ini. Misalnya ini logam A, logam B, anggap lurus ya. Lalu ketika dipanaskan melengkung seperti ini. Logamnya melengkung. Ini si B. Nah, ini si A. Kalau posisinya seperti ini artinya ketika melengkungnya begini, maka si A memuai lebih cepat. Nah, kalau memuai lebih cepat ini biasanya karena adanya faktor koefisien muai lebih tinggi. Itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang bimetal nanti harus bisa, karena kalau misalnya melengkungnya ke arah B berarti si A ini koefisien muainya lebih tinggi. Kalau melengkungnya ke arah A berarti yang lebih luar, yang B itu yang koefisiennya lebih tinggi, gitu. Lanjut nomor 6. Pada suhu 20 derajat Celcius panjang kawat besi adalah 20 meter. Berapakah panjang kawat besi pada suhu 100 derajat Celcius? Ini berarti hitungan tentang pemuaian. Caranya kita tulis dulu diketahui. Nah, pertama T1 sama dengan 20 derajat Celcius. Lalu L0 20 meter. Berikutnya T2 sama dengan 100 derajat Celcius. Lalu koefisien itu simbolnya alfa. Maka 1,1 kali 10 pangkat min 5
ini sama dengan 11 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 0, min 6 berarti ada 6 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya sama dengan 1,1 kali 10 pangkat min 5. Kalau sudah kita hitung nilai L1, dihitung dari mana? Dari L0 ditambah perubahan panjang atau delta L, sedangkan delta L itu kita hitung dengan L0 dikali alfa dikali perubahan suhu. Kalau seperti ini berarti perubahan suhunya berapa? Dihitung dari 100 kurangi 20 ya, sama dengan 80 derajat Celcius. Jadi kita masukkan nilainya di sini 20 kali 0,000011 dikali 80. Nolnya kita coret 1, berarti di sini coret 1, coret 1, coret 1 ya. Hilang, tinggal 2 dikali 11 berarti 22. Nah, berapa angka belakang koma? Ternyata 4, kita tambahkan 1, 2. Sudah ada 2 berarti 0,0022 dikali 8. 22 kali 8 176. Ada 4 angka di sini, sudah 3 angka berarti tambahi 1, 0,0176. Itu untuk delta L nya, maka L1 nya sama dengan L0 ya, berarti 20 ditambah delta L 0,0176. Jawabannya 20,0176 itu meter. Nah, di sini juga meter. Jawabannya yang C. Nanti kalau model soalnya yang ditanya cuma pertambahan panjang, maka jawabannya yang ini. Ini sama dengan pertambahan panjang. Oke, lanjut nomor 7. Kalau tadi pemuaian panjang, sekarang pemuaian volume. Caranya sama dengan yang pemuaian panjang, tetapi dirubah. Yang diketahui di sini volumenya. Diketahui V0 sama dengan 1 meter kubik. Kemudian suhunya T1 sama dengan 0 derajat Celcius. Lalu T2 sama dengan 1000 derajat Celcius. Lalu dari di sini juga diketahui koefisien muai panjangnya alfa sama dengan sama seperti tadi 0,000011. Ini untuk koefisien muai panjangnya. Karena di sini masih muai panjang, nanti kita rubah menjadi muai volume. Muai volume simbolnya gamma. Ini dibaca gamma, nilainya itu 3 kalinya alfa sama dengan 3 dikali ini 0,000011. Tidak usah bingung, cukup dikalikan angka yang belakang, berarti hasilnya 33, 0,000033. Itu koefisien muai volumenya. Kalau sudah, jika ditanya volume akhir, maka ngitungnya V1 sama dengan V0 ditambah delta V. Nah, ngitung delta V nya sama dengan V1 dikali gamma dikali perubahan suhu. Nah, perubahan suhunya kita
kita hitung dulu perubahan suhu biar nggak bingung. Ada 1000 dikurangi 0, maka nilainya adalah 1000 derajat Celcius. Ini hasilnya berarti V1 itu 1 dikali 0,000033 dikali perubahan suhunya 1000. Ini kalau angkanya seperti ini nanti tinggal coret-coret, enak ya. Ini ada 30, kita coret, maka di sini juga hilang 30, hilang. Nah, hasilnya sama dengan 1 dikali 33 dikali 1, berarti tinggal 0,033 meter kubik. Itu pertambahan volumenya. Lalu kalau yang di sini V1 yang ditanya volume akhir, maka tinggal jumlahkan V1 sama dengan 1 ditambah 0,033 sama dengan 1,033 meter kubik. Beres ya, jawabannya yang D. Nah itu. Lanjut nomor 8. Nah ini bukan hitungan, jadi konsep tentang kalor laten. Oh ini aslinya soalnya jadi bukan menaikkan suhu ya. Kalau kalor laten itu fungsinya nanti merubah wujud, bukan menaikkan suhu ya. Nanti di soal bisa saya ralat. Oke. Jadi menaikkan suhunya ini kita ganti dengan merubah wujud, gitu ya. Kemudian untuk kalor itu nanti ketika mengenai benda, kalor ketika mengenai benda ada dua kemungkinan. Yang pertama mengubah wujud, kemudian yang kedua adalah mengubah suhu. Contohnya adalah mengubah wujud itu misalnya kalor mengenai es batu, maka wujudnya akan berubah dari padat ke cair. Tapi kalau yang mengubah suhu itu misalnya kalor mengenai sendok, sendoknya yang dingin akan menjadi panas, berarti bukan wujudnya yang berubah tapi suhunya yang berubah. Nah, kalor ketika mengubah wujud ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama ada massa, kemudian kalor uap, yang ketiga kalor lebur. Nah, kecuali tiga ini berarti masuk punyanya kalor yang mengubah suhu. Kalor mengubah suhu nanti ada dipengaruhi oleh massa, kemudian yang kedua adalah kalor jenis, dan terakhir adalah perubahan suhu. Nah, untuk membedakan nanti sebenarnya di sini ciri-cirinya. Kalau ada perubahan suhu sama kalor jenisnya itu pasti kalor digunakan untuk mengubah suhu. Dari tiga yang saya tulis di sini ini nanti jadi rumus ya. Maksudnya hubungannya dengan rumus ketika mencari nilai kalor. Sedangkan soal di sini banyaknya kalor laten yang diperlukan untuk merubah wujud suatu benda tergantung pada faktor-faktor berikut. Kecuali, nah, uap ada, lebur ada, massa ada, berarti jawabannya yang A. Lanjut. Ketika ibu membuat kue, ibu memanaskan mentega hingga meleleh. Hal ini menunjukkan adanya perubahan wujud. Jawabannya, kalau melebur ini sama dengan mencair ya. Melebur dengan mencair itu sama. Melebur ini sama dengan meleleh atau kita menyebutnya mencair. Nah, kemudian
beberapa perubahan wujud. Kalau melebur ini pasti membutuhkan panas, butuh panas atau kalor. Selain melebur, nanti yang butuh kalor itu ada lagi menguap, juga butuh kalor. Ada lagi misalnya menyublim, itu juga butuh kalor. Nah, nanti ada soal model bagaimanapun kalau dia ceritanya menguap pasti membutuhkan kalor ya. Kalau menguap pasti membutuhkan kalor. Nah, yang melepas kalor apa saja Pak? Yang melepas kalor itu contohnya membeku, terus mengembun, ada lagi mengkristal. Untuk 3 perubahan ini nanti melepas kalor. Dan nanti misalnya ada pertanyaan, lupa ketika saya ketetesan bensin itu kan bensinnya menguap. Bensin misal mengenai telapak tangan kita ya, ini kan bensinnya menguap. Lupa kok terasa tangannya malah dingin, katanya butuh kalor. Ya memang iya, yang butuh kalor itu bendanya menguap membutuhkan kalor, tetapi tangan kita terasa dingin karena kalor kita diserap oleh benda untuk menguap tadi. Intinya kalau melebur, menguap, menyublim butuh kalor, membeku, mengembun, mengkristal itu melepas kalor. Jawabannya yang A. Lanjut nomor 10. Nomor 10 soalnya disuruh hitung nilai kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu. Di sini suhu 15 jadi 90. Berarti kita rumusnya menggunakan, sebentar kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui 1. Kalor jenis atau C. C-nya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian masanya sebesar 5 kg. Nah, suhunya, suhu pertama 15, suhu kedua 90. Jadi perubahan suhunya sebanyak 90 kurangi 15 berapa? 75. Kalau sudah kita jawab, kita hitung. Jawabannya Q sama dengan M dikali J dikali delta T. Kita masukkan nilainya. M nya 5 dikali 4200 dikali 75. Ini sama dengan 1575.000 Joule. Cara ngitungnya gimana Pak? Ya dikalikan manual, 5 dikali 4200 lalu dikalikan 75. Nah, kalau sudah ini karena Joule maka dirubah ke kilojoule, jadi 1575 kilojoule. Jawabannya yang A. Oke ya. Lanjut nomor 11. Perpindahan kalor secara konveksi. Kalau knalpot motor itu jelas konduksi ya. Knalpot motor itu konduksi. Kemudian gerakan air naik turun ini jelas konveksi. Panas matahari radiasi. Terus tutup panci, kalau tutup pancinya ini jelas konduksi. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan mengenai konveksi. Jadi ketika membahas konveksi ini nggak boleh salah konsep ya. Misalnya air yang direbus
yang dikatakan konveksinya yang mana? Nah, di sini ini kan air yang di atas, nanti ketika direbus itu turun. Yang di atas turun, yang di bawah naik. Nah, karena ada proses perpindahan panas ya. Di sini di atas kan dingin, turun jadi panas. Setelah panas naik lagi, naik jadi dingin, turun lagi, dan seterusnya, sehingga muncul di sini pasti gelembung, 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 gelembung. Inilah yang disebut konveksi airnya ya, bukan pancinya. Kenapa kok konveksi? Karena airnya pindah, sekali lagi, airnya pindah dari bawah ke atas, terus atas ke bawah, panasnya juga ikut berpindah. Itu namanya konveksi. Selain air direbus, ada juga misalnya ini peristiwa angin darat, angin laut. Ketika ada angin darat, maka anginnya bergerak, panasnya juga ikut bergerak ya, angin darat misal. Nah, ini juga contoh dari konveksi. Angin laut juga sebaliknya. Ketika bendanya bergerak, panasnya juga bergerak, ini termasuk konveksi. Lanjut. Sini ada termos, gambar termos. Yang ditanyakan adalah penerapan ini perpindahan panas biar panasnya tidak berpindah, lalu tujuannya airnya biar tetap panas. Itu ada beberapa hal yang mempengaruhi. Kalau penutupnya, sumbatnya ini menghalangi konveksi. Lalu kalau botol kaca ini menghalangi radiasi. Ada lagi ruang hampa atau vakum, itu menghalangi konduksi dan konveksi ya, itu contohnya. Nah, botol-botolnya biasanya juga bukan dari logam yang mudah menyerap panas, itu juga menghalangi konduksi. Oke, kalau soal di sini berarti botol kaca, maka dia menghalangi perpindahan secara radiasi yang A. Lebih jelasnya nanti di modul ada, itu di halaman 88. Oke, nomor 13. Panel surya digunakan untuk memanfaatkan peran matahari dalam kehidupan sehari-hari. Di panel surya ini dimanfaatkan karena A. Energi pancaran matahari membuat bumi tidak hangat. Ini jelas salah. Matahari membuat udara di bumi kurang dapat sirkulasi. Ini juga jelas salah. Matahari membuat tumbuhan bisa fotosintesis. Benar. Tidak dapat dimanfaatkan untuk listrik. Ini salah. Jawabannya yang C. Panel surya kan yang bentuknya seperti ini. Ini memanfaatkan, mengubah energi dari cahaya menjadi sumber energi lain, biasanya jadi listrik. Lalu kalau udah jadi listrik, bisa jadi panas, bisa jadi cahaya lagi, dan seterusnya, bisa jadi bunyi dan seterusnya. Ini contoh memanfaatkan panel surya. Kurang 2 nomor. Yang nomor 14. Nah, percobaan fotosintesis di sini biasanya menghasilkan namanya oksigen. Nah, karena ada oksigen, kalau ketemu api versus api, ini apinya pasti membara ya, tambah bara. Jadi jawabannya jelas yang A. Yang B salah. Kenapa? Karena jika air gelas ditambah air kapur akan menjadi lebih jernih. Nah, karena ini tidak ada hubungannya dengan oksigen.
Terus corong kaca dilepas akan timbul gelembung udara. Gelembung udaranya hilang, bukan malah timbul. Menambahkan hidrogen tidak ya, yang tambah adalah oksigennya. Oke, nanti di sini percobaan ini bisa juga dicermati kalau di modul dipelajari halaman 99. Oke, selanjutnya nomor terakhir. Nomor terakhir, pernyataan yang benar dari beberapa pernyataan tentang sumber energi. Di sini karbohidrat adalah senyawa kimia yang tersusun atas CHON. Salah ya, N tidak ada. Kalau karbohidrat cuma CHO. Karena membentuk C6H12O6. Nah, 1 gram protein menghasilkan 4 kalori. Benar. Jadi protein karbohidrat 4 kalori, lemak memberi energi sebesar 9 kalori yang benar. Kalau kilo ini kurang tepat, 9 kalori. Bahan makanan yang kaya karbohidrat benar. Daging, ikan, dan telur termasuk protein nabati. Ini salah, harusnya protein hewani. Oke, jadi jawabannya ada satunya salah, ini salah. Terus ada 5-nya salah, jawabannya 2, 3, 4. Ini berarti harusnya 9 kalori. Gitu ya. Oke. Dari semua nomor, semoga penjelasan Pak Indi bisa dipahami. Jika belum jelas, bisa diulang-ulang lagi videonya. Oke, selamat belajar. Semoga ujian PAS-nya lancar. Sekian dari Pak Indi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.